tak berhingga ya. Bagaimana? Langsung saja kita bahas bersama. Jadi di sini misalkan ada sebuah fungsi f itu ditentukan oleh 1/x. Jadi fungsi f(x)-nya itu 1/x. Kemudian daerah asalnya itu seluruh anggota bilangan real, di mana x-nya anggota bilangan real dan x-nya tidak sama dengan 0. Jadi nanti kita akan coba substitusi x-nya dengan seluruh anggota bilangan real kecuali 0 ya. Coba kita lihat ini. Misalkan kita substitusi x-nya itu 1, 2, 3 sampai 10.000, 100.000 ya. Maka fx-nya adalah 1/x. 1/1 1, 1/2 setengah, 1/3 sepertiga, 1/4, 1/10, 1/10.000, 1/100.000. Sampai seterusnya hasil ini nanti ya akan semakin kecil sekali ya. Kan 1 dibagi semakin banyak kan hasilnya akan semakin kecil sekali sampai dengan mendekati 0. Maka jika x-nya atau pembaginya itu semakin besar mendekati sampai tak hingga, maka hasilnya itu akan mendekati 0 ya dari tabel ini. Jadi semakin dibagi dengan pembagian semakin besar mendekati tak hingga, maka hasilnya akan mendekati 0 ya. Semakin kecil sekali sampai mendekati 0 ya. Nah, jadi jika x semakin besar, maka nilai fungsi fx semakin kecil ya. Nilai ini semakin besar, maka nilainya ini semakin kecil. Jika nilai x sangat besar sekali hingga mendekati tak hingga, ini lambang tak hingga ya. Nah, fx mendekati 0 ya, maka nilai fungsi fx-nya mendekati 0. Jadi jika x-nya mendekati tak hingga, maka fungsi fx-nya mendekati 0. Gitu ya. Nah, tahu di sini ada Bu Alfi tuliskan seperti ini. Jadi limit 1/x untuk x-nya mendekati tak hingga, maka itu hasilnya akan mendekati 0. Ya, hasilnya adalah 0 ya. Limit 1/x untuk x mendekati tak hingga itu hasilnya adalah 0. Ini tak didekati dari kanan atau bilangan positif ya. Kemudian limit 1/x untuk x mendekati tak hingga yang didekati dari kiri, maka hasilnya juga 0 ya. Didekati dari kanan tuh ini contohnya, ini dari kanan. Maksudnya semakin besar didekati dari kanan ya. Didekati kanan. Kalau didekati dari kiri berarti nanti main ke sini. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan penyebutnya itu semakin besar, maka hasilnya mendekati 0 di sini ya. Limit 1/x untuk x mendekati tak hingga, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Begitu ya. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan limit fungsi aljabar jika x mendekati tak hingga? Oke, selanjutnya bagaimana cara menentukan limit fungsi aljabar jika x mendekati tak hingga? Oh iya, lambang tak hingga itu bisa ditulis seperti ini, atau bisa kalian tulis seperti ini ya, x mendekati tak hingga, gini juga boleh. Itu ya, x mendekati tak hingga. Nah, yang pertama adalah dengan cara membagi dengan pangkat tertinggi. Jadi untuk menentukan limit fungsi aljabar dengan x-nya mendekati tak hingga, cara pertama adalah dengan cara membagi dengan pangkat tertinggi. Jadi untuk setiap n itu bilangan positif dan a bilangan real, maka jadi misalkan ada bentuk seperti ini ya, a per x pangkat n, pangkatnya ini bilangan positif ya, maka hasilnya jika pangkat di bawahnya lebih besar ya, maka hasilnya adalah 0 ya. Limit a per x pangkat n untuk x mendekati tak hingga hasilnya adalah 0 ya. Itu ya. Nah, selanjutnya kita lihat sifat-sifatnya dulu ya. Nah, yang pertama adalah jika derajat fx itu sama dengan derajat gx. Nah, jadi ada 4 sifat ini ya. Jika derajatnya sama, maka nanti hasilnya adalah koefisien pangkat tertinggi bagi koefisien pangkat tertinggi dari gx. Jika fx-nya, derajat itu pangkatnya ya. Kita langsung ke contoh soal saja ya. Nanti 4 sifat ini akan Bu Alfi bahas langsung di contoh soalnya saja. Jadi ada 4 kriteria ya, 4 butir dari cara menentukan limit fungsi aljabar dengan membagi dengan pangkat tertinggi. Langsung saja contoh ke pertama. Contoh yang pertama adalah bentuk jika fx itu derajat fx-nya sama dengan derajat gx. Derajat itu pangkat ya. Jadi ada sebuah fungsi fx, pangkat dari fx-nya itu sama dengan pangkat dari gx-nya, maka kita itu limit dari fx bagi gx untuk yang mendekati tak hingga adalah koefisien pangkat tertinggi dari fx dibagi koefisien pangkat tertinggi dari gx. Contohnya ini ya. Nah, ada limit
6x pangkat 3 kurangi 4x kuadrat tambah x tambah 3 bagi 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah 4x tambah 8 ya. Jadi ini pangkat tertingginya sudah sama, maka limitnya adalah tinggal kita lihat koefisien dari pangkat tertingginya berapa. Pangkat tertingginya adalah 3 ya. Maka limitnya adalah koefisien dari pangkat tertinggi yaitu 6 dibagi min 2. Koefisiennya kan ini loh, koefisiennya 6, ini min 2. Lihat ke pangkat tertinggi, kemudian cek koefisiennya 6 bagi min 2 sama dengan min 3. Ini kalau pangkat tertingginya sama loh ya. Nah, contoh soal yang kedua, ada 4 pangkat x pangkat 4 kurangi 4x kuadrat tambah 3x. Lah, kita lihat oh pangkat tertingginya ternyata sama ya. Ada x pangkat 4 yang penyebutnya juga pangkat 4, pembilangnya x pangkat 4. Maka kita lihat pangkat tertingginya, kita lingkari ya. Nah, pangkat tertingginya di sini koefisiennya 4, yang penyebutnya koefisiennya itu 1 ya. Ini 4, ini 1, maka hasilnya 4/1 sama dengan 4. Itu saja. Lihat pangkat tertinggi ya, pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi. Nah, ini sifat yang pertama. Jadi kalau misalkan pangkat tertingginya sama, tinggal bagikan saja koefisien dari pangkat tertinggi. Nah, contoh soal yang kedua. Nah, oh ini masih contoh soal yang pertama ya, tapi nomor 3. Tapi ini ada 4x tambah 3 dibagi akar x kuadrat tambah 4 ditambah akar 9x kuadrat ya. Kalau bentuknya pecahan seperti ini tidak perlu dirasionalkan ya. Kita cari pangkat tertingginya berapa. Nah, kalau misalkan di dalam akar ya, ini kita tidak tahu ya pangkat tertingginya berapa. Kalau di dalam akar x kuadrat itu sama dengan x ya. Padahal ini yang pembilangnya juga x, maka pangkat tertingginya adalah x pangkat 1 ya. X pangkat tertingginya adalah x pangkat 1. Jadi bentuk ini pangkat tertingginya adalah x pangkat 1. Karena ini kan dalam akar x kuadrat kan berarti x. Yang di luar pembilangnya ini juga kan x. Ya, jadi pangkat tertingginya adalah x pangkat 1. Nah, Bu, tapi ini akar ini tidak. Oh ya, jadi kalau ada soal seperti ini, yang tidak ada akarnya dibagi dengan x. Ya, x semua. Yang ada akarnya kita bagi dengan x kuadrat. Karena di dalam akar. Ya, kan sama dengan akar x kuadrat. Gitu ya, kalau ada soal seperti ini. Ya. Sebenarnya konsep dari soal sebelumnya ini juga membagi, tapi Bu Alfi tidak tulis ya, langsung cara cepatnya saja. Kalau seperti ini sebenarnya semua bilangannya ini kita bagi dengan pangkat tertinggi. Jadi 6x pangkat 3 bagi x pangkat 3, 4x kuadrat bagi x pangkat 3, x bagi x pangkat 3, 3 bagi x pangkat 3. Tapi karena kalau penyebutnya itu pangkatnya lebih besar, maka hasilnya 0. Maka ini sebenarnya tadi hasilnya 0, ini 0. Kalau dibagi pangkat 3 0, ini dibagi pangkat 3 0. Maka kita langsung fokus ke pangkat tertingginya ya. Seperti itu. 6x pangkat 3 bagi x pangkat 3 hasilnya 6. Min 2x pangkat 3 bagi min 2 hasilnya bagi x pangkat 3 hasilnya min 2. Sebenarnya caranya ada pembagiannya, tapi Bu Alfi langsungkan ya yang ini tadi. Nah, jadi sebenarnya kita membaginya ya, kalau ada soal seperti ini kita bagi dengan pangkat tertinggi. 4x dibagi pangkat tertingginya kan tadi x pangkat 1, 3 bagi x pangkat 1, semuanya dibagi dengan pangkat tertingginya. Nah, ini x kuadrat dibagi x kuadrat karena ada akarnya. 4 bagi x kuadrat, 9x kuadrat bagi x kuadrat. Langsung saja, 4x bagi x kan 4, 3 bagi x ini hasilnya adalah 0 ya. 3 bagi x itu hasilnya adalah 0 ya. Tadi kan 3 bagi x hasilnya adalah 0. Limit untuk 1/x itu mendekati 0. Jadi kalau ada 3 bagi x itu hasilnya adalah 0 limitnya. Nah, jadi di sini yang atas ini hasilnya 4, x kuadrat bagi x kuadrat 1, 4 bagi x kuadrat kan 0 ya. Ada bentuk seperti ini, pangkatnya yang di bawah itu lebih besar, seperti ini hasilnya adalah 0 ya. 9x kuadrat bagi 9x kuadrat 9. Maka limit ini hasilnya adalah 4 dibagi akar 1 1, akar 9 itu 3. Maka 4 bagi 4 sama dengan 1. Sudah. Jadi caranya adalah bagilah dengan koefisien, bagilah dengan itu pangkat yang tertingginya ya. Itu. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Jika derajat fx lebih besar dari derajat gx
dan koefisien fx-nya bernilai positif, maka limit fx per gx untuk x mendekati tak hingga adalah tak hingga. Kita lihat derajat dari fx-nya, fx itu yang atas ya, derajat dari fx-nya ternyata dia lebih besar daripada derajat gx. Ini berderajat 4, ini berderajat 3. Kalau ada seperti ini, kita perhatikan dengan koefisiennya. Oh, koefisiennya positif, maka hasilnya adalah tak hingga. Ya. Kalau bentuk sebelumnya kan itu derajat, nah derajatnya kan sama. Ya, derajatnya sama, ya. Maka kita cari. Nah, tapi kalau derajatnya itu berbeda dan yang fx lebih besar, maka hasilnya itu tak hingga jika koefisiennya positif. Selanjutnya, jika koefisiennya bernilai negatif, ini derajat tertingginya berapa? Ini ya derajat tertingginya. Yang ini derajat tertingginya x per 3. Derajat fx-nya lebih besar, derajat gx-nya lebih kecil, tapi koefisien fx-nya itu negatif, maka hasilnya itu negatif tak hingga. Bisa dibedakan ya, koefisien positif, ini koefisiennya negatif. Contoh soal yang ketiga. Jika derajat fx itu kurang dari gx, ini ganti kurang dari gx ya. Kalau derajat fx kurang dari gx, maka hasilnya mendekati 0. Hasilnya adalah 0 ya, untuk limit x mendekati tak hingga. Contohnya, ini kita lihat ya. Pangkat tertingginya fx 2, pangkat tertingginya gx 3. Nah, berarti hasilnya ya 0 karena pangkatnya lebih besar yang penyebutnya, maka hasilnya 0. Seperti itu tadi. Misalkan juga ada bentuk limit misalkan e kuadrat per 5e pangkat 6. Ini juga hasilnya 0 karena pangkat penyebutnya lebih besar. Hasilnya 0. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Bu Alfi kembalikan ke contoh soal yang ini. Nah, ini juga seperti itu ya. Ini sebenarnya ya. Ini tuh sebenarnya kan dibagi semuanya dengan ini kan pangkat tertingginya kan 4. Sebenarnya semuanya kita bagi dengan e pangkat 4 ya. Nah, tapi kalau ini e kuadrat bagi e pangkat 4 hasilnya 0. Ini semua hasilnya 0. Ini semua hasilnya 0. Maka hasilnya kita tinggal perhatikan pangkat tertingginya saja. Kemudian selanjutnya ada yang terakhir ini, contoh soal satu lagi. Sebentar. Ini 2, baru 2. Oh, tadi cara membagi dengan pangkat tertinggi ya, kuncinya adalah perhatikan pangkat tertingginya berapa. Kalau dia sama, maka bagikan saja koefisiennya. Kalau penyebutnya lebih kecil, maka mendekati tak hingga tadi, hasilnya tak hingga. Kalau penyebutnya lebih besar, hasilnya 0. Itu saja yang harus kita titeni atau ingat. Nah, selanjutnya adalah cara merasionalkan. Nah, cara merasionalkan itu untuk bentuk seperti apa, Bu? Nah, kalau kita menemukan limit fungsi dengan bentuk akar dari fx kurangi akar dari gx, maka kita kalikan dengan faktor lawannya atau merasionalkan. Ini faktor lawannya, kalau ini min maka di sini plus ya. Nah, langsung saja contohnya. Tentukan limit dari akar e kuadrat tambah 4x tambah 3 kurangi akar x kuadrat tambah 1. Ini kan bentuknya akar fx kurangi akar dari gx. Kalau ada seperti ini, kita kalikan dulu dengan faktor sekawannya ya. Sekawannya ini berarti dijumlah nanti. Akar e kuadrat tambah 4x tambah 3 kurangi akar e kuadrat tambah 1. Sekawannya adalah akar e kuadrat tambah 4x tambah 3 ditambah akar e kuadrat plus 1. Ini dibagi ini ditambah akar e kuadrat plus 1 ya. Kita kalikan dengan sekawannya. Selanjutnya kita teruskan di layar selanjutnya ya. Nah, ini tadi sudah kita kalikan dengan sekawannya. Ingat ya, kalau ada ini A min B kali A plus B, ini kan bilangannya sama. Maka hasilnya adalah A kuadrat kurangi B kuadrat. Ya, maka di sini kita temukan hasilnya adalah A kuadrat itu akarnya hilang, B kuadrat juga akarnya hilang. Udah ya. Yang bawah tetap enggak ada pengalinya, pengalinya 1 ya. Nah, sekarang kita sederhanakan. E kuadrat tambah 4x tambah 3 dikurangi E kuadrat min kali plus dikurangi 1. Dapatlah ini. Kita sederhanakan lagi. E kuadrat kurangi E kuadrat ini 0. 3 kurangi 1 dapatlah 2. 4x nya tetap. Sudah ya. Sampai sini ya, sampai sini sudah berbentuk
pecahan ya. Kalau sudah berbentuk pecahan, kita bisa langsung dengan mencari pangkat tertingginya berapa. Ini ada akar X kuadrat, ini ada X, maka pangkat tertingginya adalah X pangkat 1. Atau jika di dalam akar maka kita tuliskan X kuadrat. Maka kita bagi dengan X pangkat 1. Nah, kita bagi semuanya dengan X pangkat 1 ya. Ini dibagi dengan X pangkat 1, 2 bagi X pangkat 1. Yang di dalam kurung karena X pangkat 1, kalau di dalam akar itu jadi X kuadrat. Yang di dalam akar kita bagi dengan X kuadrat, X kuadrat, X kuadrat, X kuadrat, X kuadrat. Sekarang kita cari. Nah, ya. 4X bagi X hasilnya 4 ya. 2 bagi X kalau tadi pangkatnya yang bawah lebih besar, maka ini hasilnya 0 ya. Ini hasilnya 0, tidak boleh ditulis. Ini hasilnya 1, X kuadrat bagi X kuadrat 1. Ini 0 semua, 0 semua. Ini 1 ya. Ini 0 semua. Jadi 4 bagi akar 1 itu 1. Akar 1 1, berarti 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Selesai ya. Kalau ada bentuk seperti ini kalian rasionalkan. Tapi kalau kalian menemukan bentuk akar yang bisa langsung kalian bagi dengan pangkat tertinggi, ya langsung dibagi saja. Begitu ya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.